Bagi sebagian kaum muslim yang masih meyakini Tuhan itu bersemayam di arsy, duduk seperti halnya manusia begini, atau duduk di langit atau dimanapun itu keyakinan keliru. Yang ingin saya katakan terlebih dulu, saudara-saudara sekalian, kalau Anda menjumpai dalam Al-Quran atau hadis sifat-sifat yang seolah-olah kalau dibaca secara lahiriah menunjukkan Allah itu ada persamaannya dengan makhluk, seperti halnya dikatakan ada yad dalam arti tangan ya, atau misalnya istawa yang suka diartikan duduk. Kemudian ada lagi misalnya Allah turun ke langit. Nah, istilah-istilah itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menempuh dua cara. Satu metode namanya tafwid. Tafwid itu artinya kita menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring dengan banyaknya kelompok mujassim ini artinya kelompok yang memandang Tuhan sebagai jisim. Dia punya tangan, punya kaki, dia berjalan, dia berlari dan seterusnya ya. Seiring dengan banyaknya kelompok-kelompok semacam itu, maka ulama Ahlus Sunnah yang lain menempuh metode takwil, dan takwil itu sendiri metode salaf ya. Guru saya di Al-Azhar, Profesor Robi Jauhani, mengarang buku Takwilus Salaf li Sifatillah. Takwil generasi salaf terhadap sifat-sifat Allah. Ada para sahabat Nabi, para tabi'in itu bertakwil, itu bukan bid'ah, bukan sesat ya. Silahkan Anda baca, download di internet. Takwilus Salaf li Sifatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah akidah ya, yaitu Allah di mana? Seperti itu, teman-teman. Jadi ada yang menjawab Allah ada di mana-mana. Ada yang menjawab juga Allah ada di dalam hatiku ya. Ada yang menjawab Allah fis sama. Ada yang lain-lain ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja, yaitu mari kita simak yaitu video penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Itu sepakat bahwa mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi diri Allah, bagi zatnya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah SWT. Mereka tidak menafikan, tidak mengingkari, tidak mentakwil, tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Nggak ada seorang sahabat menanyakan bagaimana sifat Allah, nggak ada sama sekali. Artinya semua mereka mengimani. Jadi di sini para imam semuanya mengatakan imraruha kama ja'at. Biarkan dia sebagaimana datangnya. Ketika disebutkan tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy, ya kita tetapkan demikian. Jangan diartikan dengan yang lain. Istiwa arti Allah berada di atas arsy. Nggak boleh kita menanyakan bagaimana istiwanya Allah, nggak boleh. Nggak boleh juga menyerupakan, tasbih nggak boleh. Nggak boleh juga ta'til, menolak, tidak boleh. Wajib mengimani, menetapkan. Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang yang mengenal musyabbiha, menyerupakan Allah dan makhluknya, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah. Ya, karena tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang menyerupai Allah. Jadi mereka mempunyai paham kalau kita menetapkan Allah istiwa di atas arsy, kata mereka ini berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga bisa istiwa di atas kursi, bisa istiwa di atas kendaraan atau binatang atau yang lainnya. Ini pemahaman musyabbiha. Sehingga kata mereka, kalau itu sama dengan makhluk, maka kita nafikan dari Allah. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Tidak sama. Istiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan istiwanya manusia atau raja di singgasana mereka, beda jauh. Kita kembali kepada kaidah dari Al-Qur'an, Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Bahwa Allah nggak sama dengan sesuatu, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi nggak sama. Ketika kita menetapkan wajahnya Allah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, karena yang menyebutkan tentang wajahnya Allah dalam Al-Qur'an. Iya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah menetapkan. Ketika Allah menyebutkan tentang tangan Allah, kita wajib menetapkan tangan Allah, bukan berarti kita menyamakan tangannya Allah dengan makhluknya, tidak. Nah, gitu wajib ya. Kita menetapkan hakikat dari sifat-sifat itu, wajib tetapkan. Tapi kita nggak tahu tentang apanya, tentang bagaimananya, tentang hakikat wajah, hakikat tangan, hakikat istiwa. Kita wajib menetapkan hakikat itu. Dan orang Arab semua tahu tentang artinya. Makna wajah, tangan, kaki, istiwa, tahu semua orang Arab. Semuanya. Dari zaman wahyu ini turun dan Allah berfirman kepada mereka dan Nabi sampaikan kepada umatnya, mereka paham. Wajib tetapkan. Tapi tentang kaifiatnya, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, nggak ada yang tahu. Karena Allah tidak menjelaskan. Dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan. Kita wajib apa di sini? Mengimani. Mengimani. Arti kita mengimani sebagaimana adanya. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana hakikatnya, bagaimana sifat itu. Iya. Nggak boleh kita menyerupai Allah dengan makhluknya. Nggak boleh kita mengingkari. Nggak boleh kita mentakwil. Nggak boleh. Makanya ketika orang menyamakan Allah dengan makhluknya, dikatakan oleh Nu'aim bin Hammad al-Khuzai kafir.
man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Nu'aim bin Hamad al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari. Kata Ibnu Katsir, man syabbaha Allah, kata Ibnu Katsir, bahwa Nu'aim bin Hamad al-Khuzai mengatakan rahimahullah, man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kata kafir. Jadi ketika kita menetapkan Allah di atas ars, bukan berarti kita ini menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Tidak, ya. Justru ini jalan yang selamat. Jadi mereka menganggap bahwa kita atau salafus saleh yang menetapkan Allah istiwa, Allah menetapkan wajah Allah, menetapkan tangan Allah, dianggap oleh mereka mujassimah atau musyabbihah. Dianggap oleh mereka apa? Mujassimah. Musyabbih artinya orang-orang yang menetapkan Allah sama seperti makhluknya. Tidak. Salafus saleh sangat jauh dari itu. Makanya tegas dikatakan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Nggak mungkin salaf itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Artinya kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengingkari sifat yang Allah telah berikan untuk dirinya, berarti juga dia telah kafir. Allah menetapkan tentang sifat istiwa bagi Allah, yang merupakan sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah bagi Allah. Kita wajib menetapkan. Atau Allah menetapkan wajah, tangan, dan yang lainnya, maka kita wajib menetapkan. Barang siapa yang mengingkari sifat itu, maka dia kafir. Ingat ya. Jadi kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulnya kepada Allah Ta'ala, maka itu bukan bentuk penyerupaan, bukan bentuk menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah setiap apa yang disebutkan pada ayat Al-Quran Karim yang jelas dan hadits Nabi yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah, serta menafikan segala kekurangan dari dirinya, semua sifat kurang kita nafikan, berarti ia telah menempuh jalan hidayah petunjuk. Berarti orang yang tidak mengikuti jalan ini pasti sesat. Sudah terbukti dari firqah-firqah yang sesat, ya mereka sesat terutama dalam masalah ini, dalam masalah asma wa sifat, nama dan sifat. Sesat mereka. Sudah jelas ini penjelasan dari Allah begini, dari hadis begini, dari penjelasan sahabat begini, mereka mengingkari. Ya Mu'attilah Jahmiyah, kata mereka nggak mungkin Allah punya sifat ini. Kalau Allah punya sifat ini berarti sama dengan makhluknya. Kita wajib mensucikan. Artinya mereka mengingkari semua sifat. Maka dikafirkan oleh para ulama. Maka dikatakan Al-Jahmiyah itu kufar, Jahmiyah itu kafir. Kemudian diikuti lagi oleh yang lainnya, oleh Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka sesat. Jadi ini tentang istiwanya Allah, semua sepakat semuanya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yang dimana beliau itu menjelaskan yaitu tentang sifat-sifat Allah ya. Jadi Allah itu memiliki tangan dan Allah itu memiliki wajah. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, yaitu tentang terkait masalah ya akidah ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang mengingkari ya Allah kok memiliki tangan, Allah kok memiliki wajah, nah itu malah bisa kafir ya teman-teman. Dan kita itu beriman ya, beriman yaitu ketetapan Allah SWT, yang dimana Allah itu mengatakan bahwasanya memiliki wajah, memiliki tangan, tapi kita itu tidak membayangkan bagaimana wajah Allah itu mirip makhluk, enggak. Jadi kita beriman, mengimani yaitu tentang terkait masalah wajah Allah dan Allah memiliki tangan. Berbeda orang-orang yang dimana mereka itu ya mengingkari yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya ada ya ustadz yang viral itu, yang dimana ustadz tersebut itu menyebarkan syubhat ya, menyebarkan yaitu akidah-akidah yang menyimpang gitu ya, dari akidah para salafus soleh, para sahabat Nabi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita itu terpengaruh ya, yaitu melenceng dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Al-Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian, kita imani ya, dan kita tidak boleh menolaknya karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.